مرحبا أهلا النوادي. Kemudian yang ketiga disebut dengan as-sunnah dalam perspektif hukum syariat. Itu artinya adalah ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau tidak kita kerjakan tidak mendapatkan dosa. Itu sunnah dalam istilah hukum syariat. Berbeda dengan sunnah istilah hadis dan sunnatullah tadi. Nah, sunnah ini yang disebut oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, kalau orang meninggalkan sunnah berarti hukumnya jadinya apa? Paling minimal makruh. Meninggalkan sunnah hukumnya makruh. Makruh itu tidak baik. Makruh ada dua. Ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Makruh tanzih dia adalah sesuatu yang tidak baik tapi tidak sampai masuk ke dosa. Tapi makruh tahrim itu sebagian besar ulama mengatakan sudah dosa. Makanya namanya makruh tahrim. Itu yang dikatakan oleh para ulama seperti Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, ma fa'altu makruhan wala hamamtu bi makruhin. Saya belum pernah melakukan sesuatu yang makruh. Bahkan keinginan melakukan yang makruh pun tidak pernah saya lakukan. Itu ulama-ulama dulu, ya. Keinginan melakukan perbuatan makruh enggak ada dalam keinginan mereka, apalagi sampai melakukannya. Imam Junaid Al-Baghdadi pernah sakit mata. Datang nih tabibnya orang Nasrani. Tabib dokter. Diperiksa mata beliau, oh mata ini namanya armat ya. Armat itu kena penyakit mata. Kata dokter yang Nasrani ini mata kalau mau sembuh jangan kena air ya. Jangan kena air. Nanti beberapa waktu dijaga ini mata jangan kena air, nanti sembuh. Kata Imam Junaid sufi. Ya, sufi kabir. Gurunya Imam Sari As-Sakati, gurunya Sari Sakati Ma'ruf Al-Karhi, gurunya Ma'ruf Al-Karhi Imam Ali Ridho bin Musa Al-Kadhim. Imam Ali Ridho gurunya Imam Musa Al-Kadhim. Imam Musa Al-Kadhim gurunya Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq gurunya Imam Muhammad Al-Bagir. Imam Muhammad Al-Bagir gurunya adalah Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zaini gurunya adalah Imam Husain. Imam Husain gurunya Imam Ali. Imam Ali gurunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sanad ilmunya Imam Junaid Al-Baghdadi. Dokter ini pergi. Tiba waktu sholat. Sholat kan harus wudu. Beliau dengan yakin, wudu aja deh. Saya mau sholat sama Allah. Yang ngasih penyembuh Allah. Ya. Jadi wudu. Beliau wudu. Ketika wudu beliau habis sholat. Saat itu sembuh. Habis sholat. Tapi dengan yakin ini memang gak semua orang bisa tiru ini ya. Nanti dokter marah. Para dokter marah nanti. Tapi ini versinya Imam Junaid, seorang sufi yang punya etikad keyakinan kepada Allah dan dalam rangka ibadah. Dia mengatakan saya sholat, saya menghadap kepada Allah, yang kasih sembuh nanti Allah. Waktu wudu, mata itu diusap dengan air. Kena mengusap muka, mata ini kena. Habis sholat, terdengar hatifan, ada suara tapi gak ada orang, mengatakan tarakal Junaid ainah fi ridhoi. Imam Junaid meninggalkan penyakit mata demi mencari ridhoku. Seandainya dia lakukan seperti ini, saya izinkan orang-orang yang ada di neraka jahanam mendapatkan syafaatnya. Apalagi hanya sakit mata. Sembuh dia. Beliau sembuh matinya. Tidak lama berselang datang ke dokter. Dokter matanya sakit. Datang ketemu Imam Junaid. Dili, kau punya mata kau sudah sembuh. Pakai obat apa? Dia bilang tadi saya wudu. Wudu air.
Habis wudu saya sholat, habis sholat saya sembuh. Kata dokter, hadza ilajul khaliq la makhluk. Ini obat dari Tuhan, bukan dari makhluk. Kuntu ana armat wa kunta anta tabib. Sekarang saya jadi pasien, mata saya sakit. Kamu sekarang jadi dokter. Tuntun saya masuk Islam, ajarkan saya cara wudu dan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Ada Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, ini sunnah yang Imam Ghazali mengatakan sunnah fikih ini jangan diremehkan. Oh, ini hukumnya sunnah. Oh, ini sunnah. Ditinggal semua tuh sunnah. Ini ke sunnah. Kalau dalam keadaan sekali mungkin darurat atau apa ya boleh. Tapi kalau kita mampu lakukan kemudian kita remehkan hanya sunnah, enggak apa-apa. Apa kata Imam Ghazali? Ya, Imam Junaid, imam besar, tadi kelahiran tahun 215, wafat 298 Hijriah. Imam Ghazali mengatakan, "Fala a'rifu li tariki sunnah wajha illa kufra khafiyya au humqa jaliyah." Saya tidak mendapati satu alasan bagi orang yang sengaja meninggalkan sunnah Rasul SAW, baik secara sunnah dalam versi hadis maupun secara fikih, kecuali orang itu menyimpan kekufuran yang tersembunyi dalam hatinya atau kebodohan yang sangat nyata. Ini bagi yang meremehkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali menerangkan itu dalam kitab beliau yang lahir tahun 450, wafat 505 Hijriah. Kemudian sunnah yang terakhir, sunnah jika dinisbatkan kepada kita semuanya, manusia biasa, itu artinya adalah contoh. Contoh berupa perbuatan, baik ucapan, perbuatan, dan juga tindakan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, kana lahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqutha dzalika min ujurihim syai'a." Rawahu Muslim. Siapa yang membuat satu sunnah, sini Nabi sebut siapapun, nah, artinya kita semua, ya, orang-orang Muslim ini, baik juga orang kafir juga disebut dengan sunnah juga. Karena artinya apa? Memberikan contoh. Siapa yang memberikan contoh yang baik di dalam Islam lalu diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah, jadi kalau kita buat satu program-program baik kemudian diikuti oleh orang, maka kita dapat pahala mereka. Kita dapat pahala awal juga, plus pahala kebaikan yang mereka lakukan. Begitu juga keburukan. Nah, kata Nabi, ya, "Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan." Siapa yang memberikan contoh yang buruk di dalam Islam, kemudian diikuti oleh orang, maka dia mendapatkan dosa mereka. Ya, naudzubillah min dzalik. Begitu pula dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "La tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku atau dakhalu juhra dhabbin la salaktumuh." Bahwa kalian akan mengikuti sunnah-sunnah, tadi contoh-contoh orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian akan ikuti masuk ke dalam lubang biawak tersebut. Qulna ya Rasulullah al-Yahud wan Nasara. Maka kami berkata, wahai Rasul, apakah yang dimaksud itu Yahudi dan Nasara? Qala Nabi, faman. Ya, lalu siapa kalau bukan mereka? Maknanya di sini apa? Contoh-contoh yang tidak baik. Kemarin ada makanan ayam tapi haram. Ada pakaian mereka, pakaian yang bertentangan dengan syariat. Yang perempuan terutama, ya, membuka aurat dan seterusnya. Kemudian hiburan-hiburan yang di situ ada haram. Nonton televisi, hukum melihat wanita yang buka aurat di televisi, di handphone dengan di alam nyata sama hukumnya, nggak ada bedanya. Malahan
Ada yang memberikan fatwa sesat bahwa orang yang sudah menikah halal nonton film porno. Gak ada halalnya, haram. Gak berubah dia statusnya. Tidak ada di ajaran Islam membolehkan itu. Sesuatu yang haram tidak bisa berubah jadi halal. Nah, ini dirusak oleh tradisi, oleh contoh-contoh orang-orang terdahulu dari Yahudi dan Nasrani. Dirusak lewat handphone, dirusak lewat televisi. Makanya ada mengatakan dirusak dengan 3: fashion, food, fun. Lewat pakaian, lewat makanan, lewat hiburan dirusak. Nabi sudah mengatakan dengan taukid. Taukid itu pasti itu, lam taukid dan nun taukid tsakilah. La tattabi'unna fil mudhari'. Nanti kalian akan ikuti mereka. Sekarang terjadi sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga mereka masuk ke dalam lubang biawak. Artinya mereka itu mau dimanapun berada, kita ikut cara mereka. Betul apa yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sanana. Sanana artinya adalah contoh-contoh buruk yang mereka lakukan, ya, dinisbatkan dari hadis tersebut. Kemudian juga Nabi pernah menyebut Qabil, ya, Qabil. Qabil membunuh Habil. Qabil bin Adam, Habil bin Adam, bin Nabi Adam alaihissalam. Nabi sebutkan, la tuqtal nafsun zulma illa kana li ibni Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sanna al-qatla. Nabi sebut man sanna al-qatla. Tidak ada satu jiwa yang dibunuh secara zalim melainkan anak Nabi Adam yang pertama, yaitu Qabil. Dia akan menanggung darah mereka, menanggung jiwa mereka yang terbunuh. Kenapa? Li'annahu awwalu man sanna al-qatla, karena dia adalah orang pertama yang memberikan contoh pembunuhan di muka bumi. Itu Nabi sebut pakai apa? Sanna, memberikan contoh pembunuhan. Makanya hati-hati, apalagi sekarang lewat rekaman. Rekaman ini kalau sudah masuk ke media sosial, orangnya meninggal, dia masih dinonton. Nah, ini sekedar saran nih, yang punya rekaman-rekaman, khususnya ahli waris, ya, ahli waris. Kalau orangnya sudah meninggal, kalau temukan video-video yang tidak baik, usahakan hapus. Kasihan almarhum di dalam kubur, ya, bisa hapus kok itu. Jangan dibiarkan, jangan main-main, ya, jangan main-main. Kalau masih ada rekaman-rekaman yang gak baik di situ, maka dihapus ahli warisnya. Kasihan almarhum yang sudah meninggal itu, tolong itu dihapus. Jangan dibiarkan dinonton oleh orang. Ini aliran nih, kata Nabi, karena ini masuk contoh, memberikan contoh. Ini fitnah besar, bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk. Dan sebab ini semua, Qabil membunuh Habil, diterangkan oleh ulama sebabnya 2, karena dengki dan iri hati. Ini yang menyebabkan dia melakukan pembunuhan. Nah, ini makna sunnah dari berbagai perspektif para ulama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita bisa mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shay'an mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa la minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.